Legend of Crying Stone. In a small village, a girl lived with her mother. The girl was very beautiful. Every day, she put makeup and wore her best clothes. She didn't like to help her mother work in a field. The girl was very lazy. One day, the mother asked the girl to accompany her to went to the market to buy some food. My daughter, let's go to the market to buy some food. At first, the girl refused. Oh no, mother! Going to the market will make me dirty. But the mother persuaded her by saying they were going to buy new clothes. The girl finally agreed. But she asked her mother to walk behind her. She didn't want to walk side by side with her mother. Hello, pretty lady. Who is the woman behind you? Asked them. She is my servant, answered the girl. The mother was very sad, but she didn't say anything. The girl and the mother met other people. Hello, beauty. Who is the woman behind you? Asked them again. Again, the girl answered that her mother was her servant. She always said that her mother was her servant every time they met people. At last, the mother cannot help the pain anymore. She prayed to God, Lord, punish this ungrateful child. And God answered her prayer. Slowly, the girl's leg turned into stone. The process continued to the upper parts of the girl's body. The girl was very panicked. Mother, please forgive me. She cried and asked her mother to forgive her. But it's too late. Her whole body finally becomes a big stone. Until now, people still can see tears falling down the stone. People then call it the crying stone, or in Indonesian mean batu menangis. Yeay, keren banget ya dari si cantik yang luar biasa sudah membaca apa gimana itu ya? Apa itu namanya sayang? Itu namanya storytelling, kayak bercerita dongeng dalam bahasa Inggris. Berdongeng dalam bahasa Inggris. Nah, sahabat ini episode Ngota Ngobrol Pronunciasi edisi kali ini bersama saya Tunggu Tua di BE TV Beken. Masih bersama saya host terkece Yuhu, tentu sama si Balkis ya. Balkis apa Bilkis ini? Balkis. Balkis, nama lengkap? Balkis Dinanti Sandro. Balkis Dinanti Sandro. Oke. Usia berapa Balkis? 13 tahun. 13 tahun. Nah tadi saya sedikit mendengar bahwa ada sedikit kata-kata mother yang artinya ibu ya. Iya. Apakah ini puisi untuk jeritan anak yang minta nambah uang jajan ke ibu atau gimana? Enggak. Jadi puisi itu adalah legenda puisi rakyat yang judulnya Legend of Crying Stone atau Batu Menangis. Legenda Batu Menangis. Tapi di dalam bahasa Inggris. Oh, ini kisah legenda di Indonesia Batu Menangis, tapi dibuat dengan bahasa Inggris. Nah, untuk si Balkis sendiri tertarik dengan
bercerita menggunakan bahasa Inggris itu sejak kapan? Sejak SD sih. Sejak SD? Iya. Itu pertama kali gimana? Apakah dengar pidato kedutaan internasional atau nonton TV yang tiba-tiba ada kartun bahasa Inggris tapi ada titel Indonesia gimana? Iya. Jadi kecil itu pernah tuh nonton kayak kartun-kartun, princess, segala iya. macam. Nah, akhirnya SD itu mencoba ikut dongeng, bercerita, storytelling gitu dari SD sih. Dari SD ya? Iya. Oke. Gimana pendapat orang tua? Orang tua mendukung atau gimana? Iya, orang tua support sih, kayak apa yang mau dilakukan. Kalau yang itu yang terbaik ya silahkan. Gitu. Ada kesulitan nggak pertama kali Balkis untuk bercerita storytelling dengan bahasa Inggris? Oh, ada. Jadi kayak susah banget nih buat menghafal, tapi lama-kelamaan paragraf, ngafal per paragraf gitu. Jadi akhirnya ya udah terbiasa Dan akhirnya dan berhasil. akhirnya berhasil. Juara berapa? Juara kalau buat SD 2 kali ikut tuh, yang pertama juara 3. SD-nya kedua kali itu juara 2 gitu. Oke, nah Balkis didukung orang tua bercerita dengan menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Ya, itu suatu keberuntungan ya. Iya. Karena kan ada beberapa orang tua yang mungkin ya sudah lah nak, tidak usah terlalu maksimal, Iya. adanya aja semampunya. Nah untuk Balkis sendiri pertama kali menggunakan bahasa Inggris itu tertariknya di bidang mana? Apakah saat proses bertemu, menyapa, apa dengan kisah-kisah dongeng dengan bahasa Inggris atau bagaimana? Lebih ke ekspresinya sih. Ekspresi ya? Iya. Oke, contohnya misalnya dalam menggunakan bahasa Inggris, minta maaf gitu, kamu Iya. ekspresinya Iya, kayak sorry gitu. I'm sorry Iya, gitu ya. gitu. Oke, baik. Nah, di segmen berikutnya saya penasaran nih sana BTVC Balkis. Ya, kalau kita lihat pronunciation-nya, penyebutan bahasa Inggrisnya luar biasa. Apakah kuncinya? Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Prestasi BTV Bekas. Terima kasih sana BTV, Anda masih bersama saya Tugu Tua di Ngobrol Prestasi. Masih bersama saya Tugu Tua dan Balkis yang tentu yang ahli dalam mendongeng menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Balkis tadi kan sudah mendongeng yang kalau saya dengar itu namanya kisah Batu Menangis ya. Kisah dongeng legenda. Nah, untuk Balkis sendiri ini kecintaannya dengan dongeng apakah harus dengan bahasa Inggris atau gimana? Nggak hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah untuk bahasa Inggris sendiri Balkis gimana jatuh cintanya? Gimana? Dari nonton film-film barat, kartun-kartun yang berbahasa Inggris. Oke, salah satu contohnya nonton apa nih? Nonton Kartun apa? kartun Princess Sophia. Princess Sophia. Iya. Kenapa tidak nonton Malin Kundang? Nggak ada ya Iya. versi bahasa Inggris. Nah untuk Sophia sendiri ini gimana? Apakah dari kisahnya itu penyebutannya cepat bahasanya, apa bisa langsung dicerna? Kan ada nih kayak tayangan dari televisi yang pengucapan bahasa Inggrisnya ini gesit banget, cepat, sehingga saat kita nangkap di telinga itu susah. Ada yang penyebutannya agak lambat, sedang, sehingga bisa kita meresap. Gimana? Ya, kalau yang Sophia itu tuh dia mengucapkan bahasa Inggris itu kan buat anak-anak. Jadi rada pelan-pelan dia ngomongnya. Jadi kadang-kadang terdengar kata-kata misalnya, terus setelah film itu selesai jadi kayak ngulang sendiri kayak gitu. Ya. Dari film Sophia itu di part-part mana bahasa Inggris yang sampai sekarang kamu kata-katanya yang dapet ingat banget? Pertama kali nonton tuh yang waktu dia ngomong sama kakaknya, "Hey Prince James, what are you doing?" gitu. Hi Prince James. Prince James, what are you doing? Iya. Hai kau Subroto, apa yang kau lakukan? Iya. Seperti Lagi itu ngapain, ya. iya. Oke. Nah untuk kecintaan dalam bahasa Inggris kan kamu tidak langsung pandai penyebutan. Iya. Apakah kamu sejak kapan? Apakah udah dibimbing sama orang tua? Apa latar belakang orang tua memang
asli orang Amerika No. atau dari mana? No, enggak. Jadi itu les diarahkan orang tua tuh untuk les bahasa Inggris gitu. Gara-gara kan di pekerjaan manapun kadang-kadang bahasa Inggris itu penting kan. Nah jadi dilesin bahasa Inggris, akhirnya belajar hingga ikut kompetisi storytelling gitu. Oke. Nah untuk bimbingan belajar bahasa Inggrisnya sendiri ini dari tempat sekolah apa ada khusus tempat bimbingan belajar yang dikasih orang tua? Oke. Dari sekolah juga ada dan ada tempat lesnya, kursusnya gitu, dikasih sama bunda ayah gitu. Oke. Nah bahasa Inggris, nah kalau kita ketahui kan nggak gampang ya, dan juga nggak susah. Iya. Kalau kita benar-benar udah jatuh cinta. Kalau si Balkis sendiri proses penyebutannya itu kan nggak langsung sempurna. Iya. Proses untuk pembelajarannya berapa lama? Buat pembelajarannya dari kecil ya. Dari kecil terus udah disuruh ngomong, di tempat les juga udah disuruh ngomong dalam bahasa Inggris gitu. Dari SD juga udah disuruh ya ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris. Setiap ada satu hari itu tuh full ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Kalau untuk bahasa Inggris ada kata-kata kalimat yang pernah sulit nggak diucapin sama si Balkis? Kan kadang ada yang kata-kata yang lidah kita ini pengucapannya katanya ini tapi mendekati dengan kata lain gitu. Pernah nggak? Pernah sih, kayak banyak sih ya mau menyebutkannya itu susah. Cuman lama-lama lihat dari pengucapan di Google itu kan ada tuh. Nah, jadi belajar dari situ cara mengucapkannya gitu. Nah untuk Balkis kalau bahasa Inggris kalau dibilang tadi ya itu sangat penunjang untuk karir juga ya pendidikan. Balkis sendiri ada kecenderungan nggak selain menggunakan bahasa Inggris pengen merambah misalnya ke bahasa Jerman atau bahasa lain yang bakal Balkis suka? Iya, selain bahasa Inggris aku juga sih nanti mau belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, Mandarin gitu. Oke, nah Balkis kalau bahasa Inggris yang selain bercerita, apakah kamu mau coba-coba nanti pidato? Boleh. Boleh ya? Iya. Apa perbedaan dari kita yang namanya bercerita menggunakan bahasa Inggris dengan bercerita menggunakan bahasa Indonesia? Ada perbedaannya nggak dari Balkis? Perbedaannya tuh hanya lebih ke menghafal sih dan cara mengucapkannya. Kalau bahasa Indonesia kita kan udah lidah Indonesia kan. Bener. Jadi kayak lebih mudah gitu dalam mencerita, dalam melafalkannya. Kalau bahasa Inggris kan ada beberapa kata yang mesti diingat-ingat banget nih di otak gimana cara melafalkannya gitu. Oke, ternyata kita yang Indonesia mungkin lidahnya untuk penyebutan bahasa Inggrisnya harus sering latihan. Iya. Balkis ya. Untuk Indonesia dalam berceritanya pun berbeda. Iya. Untuk bercerita menggunakan bahasa Inggris, apakah lebih dominan kisah-kisahnya itu kita buat sendiri boleh? Boleh. Atau kita buat cerita terus kita buat cerita dengan bahasa Inggris bisa gitu? Bisa. Itu bisa. Kalau misalnya kita mau bikin cerita sendiri dan mengertiin ke bahasa Inggris tuh boleh gitu. Ya? Boleh. Untuk acuan Balkis sendiri saat ini untuk bahasa Inggris ini gimana? Apakah kamus yang tebal atau dengan Oke Google? Nah, itu juga bisa pakai kamus. Biasanya aku lihat di kamus juga. Biasanya lihat di Google gitu. Kalau di Google tuh kan kayak apa kata yang belum bisa kita ucapkan gitu. Nah itu kan lebih mudah juga kan, ada suara Mbak Google-nya gitu. Nah Balkis kalau untuk bahasa Inggris dengan bercerita menggunakan bahasa Inggris itu kan pasti sudah mulai sangat-sangat dikuasai oleh Balkis. Nah untuk bernyanyi, apakah Balkis sudah juga bisa nggak bernyanyi menggunakan bahasa Inggris? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada tantangannya nggak waktu bernyanyi menggunakan bahasa Inggris? Tantangannya ya nadanya jelas ya. Terus Temponya ya? iya temponya juga beda. Terus juga pelafalannya sih lebih ke pelafalan gitu. Oke baik, sahabat TV di segmen berikutnya kita akan coba-coba ini apakah Balkis bisa bernyanyi dengan bahasa Inggris, karena kan kita tahu tone, intonasi, ritmenya berbeda dengan namanya
berdongeng menggunakan bahasa Inggris yang disebut storytelling. Jangan kemana-mana, Sahabat TV tetap di Ngobrol Prestasi di TV Bekal. Baik, Sahabat TV, terima kasih masih bersama saya Tupu Tua di Ngobrol Prestasi. Ya, Sahabat TV masih bersama Balkis ya, tentu ya, storytelling bahasa Inggrisnya mantap banget ya, beken pokoknya. Nah, untuk Balkis sendiri gimana? Bisa nggak untuk bernyanyi menggunakan bahasa Inggris? Bisa. Coba, lagu apa? Lagunya Billie Eilish yang Lovely. Oke, coba. Kamera udah di zoom kecantikannya Balkis. Cam rolling action. Refnya aja ya. Ya. Is it lovely all alone? Heart is a glass, my mind of stone. Take me to pieces, skin to bone. Hello, welcome home. Yeah, keren ya. Dari rapnya aja, si Balkis itu dari penyebutannya nggak ada yang kelindes, nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang bolong. Pokoknya mulus. Kuncinya gimana sih kalau bahasa Inggris ini, Balkis? Apakah lidahnya harus dimajuin? Apa ditekan di belakang gigi? Apa di atas rahang? Gimana? Lebih sering-sering aja sih mengucapkannya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu tuh bisa sendiri kok gitu. Oke, baik. Berarti sering-sering mengucapkan ya dalam penyebutan bahasa Inggrisnya benar salah, nanti itu akan seiring waktu dia akan bisa sendiri. Iya. Bagus sendiri. Iya, bagus sendiri. Nah, selain bisa nyanyi bahasa Inggris, pernah nggak kamu mendapatkan keberuntungan? Contoh, Iya. ada orang Indonesia atau orang luar ya, datang ke Bengkulu, tiba-tiba nggak ngerti bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Pernah nggak kejadian? Belum pernah sih untuk sejauh ini ya. Mungkin siapa tahu nanti ada gitu. Jadi kalau di secara nyata ya mungkin tipis-tipis kemungkinan ya bertemu dengan orang yang memang menggunakan bahasa internasional asli dari dia tinggal, bukan untuk kayak di Indonesia merantau pindah antar provinsi. Kalau dari media sosial pernah nggak ketemu sama orang yang luar? Hai, dari Messenger. online. Iya. Dari online sih pernah ya waktu itu. Okay. Kayak di mana ya? Twitter, No. Instagram, Di YouTube. Oh, Jadi di di YouTube. komen. Iya, di komen gitu. Kan ada tuh aku upload video. Nah, itu terus di komen gitu. Itu tuh jelas banget. Itu tuh pakai bahasa Inggris. Jadi aku nanggepinnya pakai bahasa Inggris juga nih gitu. Berarti dia benar-benar kayak ngetik langsung gitu ya? Iya, bukan ngetik. kayak copy paste set gitu ya? Itu tuh nggak tahu ya sebenarnya orang bule asli atau enggak, orang luar asli atau enggak. Bisa jadi orang Indonesia tapi dia fasih bahasa Inggris gitu. Oh gitu ya, dari kata-katanya juga kalimatnya itu fasih gitu ya. Itu bawa bahasa Inggris, bukan kayak bahasa Inggris yang kata ini di satu ini disusun gitu ya. Oke, ada perbedaan nggak sih kalau menurut Balkis, orang yang baru belajar bahasa Inggris sama orang yang sudah kerap belajar bahasa Inggris? Ada. Apa gimana coba? Contohnya tuh grammar pada kalimatnya gitu. Itu tuh kalau orang yang baru belajar itu tuh kelihatan banget kayak grammarnya masih hancur. Nah, tapi kalau udah yang lama gitu, itu tuh udah mulai tertata grammarnya. Oke, apa grammar itu? Grammar itu tuh kayak misalnya nih she atau kayak kata kerja gitu. Itu kalimat grammar gitu. Oke, baik ya. Berarti dari situ kita bisa ketahui ya orang yang baru belajar sama yang sudah sering belajar ya, Balkis. Nah, Balkis, apa ada manfaat lain nggak ya sudah sejauh ini di usia 13 tahun kamu bercerita dengan menggunakan bahasa Inggris, manfaat luar biasa apa yang diterima? Manfaatnya lebih mengedukasi sih, kalau misalnya kita tuh bisa bercerita nggak hanya bahasa Indonesia tapi kita juga bisa menggunakan bahasa lain gitu, bahasa Inggris salah satunya gitu. Oke. Nah, untuk keluarga, apakah ada yang mencoba mancing? Kadang kan kalau mungkin bukan kamu sendiri. Kamu bisa bahasa Inggris ya, Balkis? Nah, jadi ditantang gitu, pernah nggak? Pernah, Bunda. Oke, Bunda gimana nih? Bunda dari keluarga ayah atau dari Bunda kandung atau gimana? Bunda kandung. Ibu kandung? Iya. Kayak Bunda kayak bilang,
Kak ayo dong coba gitu. Pertama kali tuh coba storytelling, siapa tahu bisa gitu kan. Udah akhirnya ikut lomba, alhamdulillah dapet juara gitu. Juara 3 pertama kali ikut. Oke. Di rumah Bunda pernah menantang Balkis nggak? Ayo bangun tidur sampai mau sekolah nggak boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Tapi bakal diterapkan nggak sih? Nggak sih, mungkin sekarang tuh masih Akis tuh sering campur-campur bahasanya kadang-kadang ya Bun. Sorry Bun, thank you gitu sampai Ya, sampai. mudah-mudahan nanti ke depan ada perubahan ya. Bunda, mana kaos kakiku, uang jajanku, bajuku belum disiapin pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi seru satu keluarga ya. Iya, satu Kamu keluarga. ngomong bahasa Inggris, Bunda pun agak ngerti. Di handphone udah pakai Google. Translate aja gitu ya. Iya, iya. Oke, mungkin ke depan saya berharap juga Balkis semakin keren ya. Iya. Ada harapan besar nggak ke depan untuk Balkis? Harapannya ya bisa lebih sukses, terus bisa nggapain cita-cita sampai keluar negeri gitu. Oke, sejauh ini pengen keluar negeri ya, Iya. cita-cita. Ada planning saat ini? Ikutin kompetisi apa misalnya di tahun ini, di awal tahun ini? Karena masih awal tahun belum sih. Belum ya? Belum. Tapi ke depan pengen. Pengen. Apa salah satu kepengenan terbesar untuk Balkis? Apakah ingin bercerita di depan para menteri, presiden? Ya kedepannya sih pengen ikut lomba-lomba yang nasional, bahkan pengen sampai ke internasional gitu. Oke, baik Balkis ya. Oke. Ada untuk orang tua, ada yang ingin disampaikan nggak untuk mami, papi, atau daddy, mother? Iya. Silakan. Mom, Dad, thank you udah nge-support dari belum jadi apa-apa, sekarang udah bisa menunjukkan prestasi gitu. Makasih banyak gitu udah mau ngajarin, mempersiapkan ini itu gitu. Oke, baik. Untuk teman-teman nggak ada? My friends, thank you udah nge-support dari kemarin. Akis terus-terusan latihan, dibilang semangat Akis gitu. Itu ya. Iya. Terima kasih untuk teman-temannya Balkis, orang tuanya Balkis. Semoga Balkis ke depan semakin berprestasi dan rendah hati ya. Amin. Tercapai cita-cita. Amin. Sahabat TV, saya Tupu Tua dan seluruh kru kerabat kerja dan petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Sahabat TV sudah menyaksikan ngobrol prestasi edisi kali ini. BTV, Bekas.